Selamat pagi, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kembali pagi ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Allah di dalam ibadah pagi hari ini, ibadah hari Minggu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, berharap kita semuanya diberkati oleh Tuhan, sehat dalam kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Allah pagi hari ini menegur kita. Bukan hanya saudara, tetapi saya ditegur dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah pagi hari ini berbicara tentang manusia rohani. Sekali lagi, manusia rohani. Bagaimana kita menjadi manusia rohani? Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, mulai ayat 1 sampai yang kelima. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan yang keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara tentang manusia rohani. Itulah harapan daripada Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Kita tahu jemaat di Korintus itu adalah jemaat-jemaat yang banyak sekali jumlahnya dibanding dengan jemaat-jemaat yang lainnya. Bahkan jemaat di Korintus adalah jemaat-jemaat yang kaya. Ya, kaya dengan pengetahuan, ya. Jadi harapan daripada Paulus secara jasmani, jemaat di Korintus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi harapan daripada Paulus kepada jemaat di Korintus juga supaya mereka dapat menjadi manusia rohani. Bukan hanya jasmaninya, tetapi rohaninya juga. Tapi apa yang terjadi? Kita akan belajar sama-sama apa yang terjadi dengan keadaan jemaat di Korintus. Jemaat yang besar, jemaat yang kaya, jemaat yang pengetahuannya lebih daripada jemaat-jemaat yang di lainnya. Saudara, itulah harapan Paulus untuk jemaat di Korintus, supaya mereka menjadi manusia rohani. Kita pun pagi hari ini, kita rindu setiap kita yang mendengarkan firman Allah, kita menjadi manusia rohani. Bagaimana, saudara, kita bisa menjadi manusia rohani? Kita lihat sama-sama. Sebelum masuk ke pasal yang ketiga, kita akan melihat pasal 2 ayatnya yang ke-14. Itulah yang pertama, saudara. Menjadi manusia rohani, apa yang terjadi dengan jemaat di Korintus, saudara? Kita lihat pasal 2, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara, kita lihat sama-sama. Manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Manusia duniawi tidak
dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Orang yang tidak mempunyai Roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh Roh Allah itu. Oleh sebab itu, bagaimana Roh Allah akan berbicara, bagaimana Roh Allah akan membimbing kalau orang itu tidak memiliki Roh Allah. Jadi, kalau kita mau menjadi manusia rohani, kita harus mempunyai Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Oke, kita sudah percaya kepada Kristus. Tetapi apakah benar Roh Allah sudah ada di dalam kehidupan kita? Mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat pasal 2, 1 Korintus pasal 2 ayat 12 naik. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi, kita semuanya yang percaya kepada Kristus sebenarnya kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Ya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Roh Allah kepada kita. Ya, saudara, sudahkah pagi hari ini kita menerima Roh Allah di dalam hidup kita? Ya. Kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak menerima roh duniawi, kita menerima Roh Allah. Tapi kenyataannya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Kristus, ternyata kita tidak menerima roh yang daripada Allah. Izinkan pagi hari ini hidup kita semuanya membuka diri untuk Roh Allah tinggal diam di dalam seluruh hidup saudara, sehingga saudara menjadi manusia-manusia rohani. Tidak mungkin, saudara, kita menjadi manusia yang rohani, kita paham tentang penyataan Allah tanpa kita ada Roh Allah di dalam hidup kita. Tidak bisa. Roh Allah harus ada di dalam setiap hidup kita yang percaya kepada Kristus. Bukan roh dunia ini. Kalau kita melihat di Galatia pasalnya yang ke-5, saudara pasti tahu ini berbicara tentang buah roh. Galatia pasal yang ke-5, kita lihat dulu bagaimana ayatnya yang ke-24 dan 25. Karena itu, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Daging harus dimatikan. Daging harus disalibkan. Kalau Roh Allah ada dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah roh. Kalau saudara membacanya, buah roh. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak buah roh. Ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah roh. Jadi,
Kalau kita mengaku bahwa Roh Allah ada di dalam hidup kita, kita mau selalu dipimpin oleh Roh Allah. Kita menghasilkan buah roh. Bukan roh dunia, tetapi roh yang dari Allah, yang ada di dalam seluruh hidup kita. Semua kedagingan kita, tabiat, hawa nafsu, keinginan kita sudah dimatikan. Sehingga Roh Allah itulah yang memimpin seluruh hidup kita. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, orang itu sudah mematikan, sudah menyalibkan tabiat manusia lama, tabiat daging, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, yang notabene Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Roh Allah sudah memberikan hidup baru. Hanya Roh Allah yang sanggup memberikan hidup yang baru, sehingga kita dapat mengerti dan memahami sesuatu yang berasal daripada Roh Allah. Tidak bisa kita paham, kita mengerti keinginan Roh Allah di dalam hidup kita kalau Roh Allah tidak ada di dalam hidup kita. Tidak mungkin kita hidup di dalam daging kalau Roh Allah itu ada dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini pastikan saudara bahwa hidup kita dikuasai oleh Roh Allah. Kita hidup di dalam Roh itu. Bukan tabiat manusia duniawi yang hanya muncul hawa nafsu dan keinginannya sendiri, saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua rindu menjadi manusia-manusia rohani. Ya. Kita coba kembali lagi di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1, saudara. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, aku nggak bisa. Tidak bisa, tidak dapat berbicara dengan jemaat di Korintus seperti dengan manusia rohani. Karena ada indikasi bahwa jemaat di Korintus itu hidup di dalam daging, keinginannya sendiri. Jemaat di Korintus tidak mempunyai Roh Allah yang diam di dalam hidupnya. Sekalipun mereka sudah percaya kepada Kristus. Ini sangat berbahaya. Berapa banyak orang mengaku bahwa dirinya percaya kepada Kristus, tapi sebenarnya Roh Allah tidak ada di dalam hidupnya. Mengapa? Karena mereka masih hidup di dalam daging manusia lama. Roh Allah tidak akan pernah memimpin hidupnya. Hanya roh duniawi. Oleh sebab itu pagi hari ini salibkan semuanya, saudara. Matikan daging. Hidup terus dipimpin Roh Allah. Karena Roh Allah ada di dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini
Kalau saya dan saudara adalah manusia-manusia rohani, berarti saya dan saudara hidup dipimpin oleh Roh Allah, karena Roh Allah ada di dalam hidupmu. Daging sudah dimatikan, daging sudah disalibkan, dipakukan di atas salib, kayu salib, dimatikan. Keinginan-keinginan hawa nafsu sudah habis, sudah. Dan kita terus dipimpin oleh Roh Allah itu. Sehingga kita menjadi manusia-manusia rohani, manusia-manusia yang mengerti, memahami maksud Roh Allah di dalam seluruh hidup kita semuanya. Bukan satu kebodohan, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita akan melihat sama-sama 1 Korintus pasalnya yang ketiga, mulai ayat 1 yang bagian yang terakhir. Yang belum dewasa dalam Kristus, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Belum dewasa. Belum dewasa dalam Kristus. Orang-orang yang rohani, manusia-manusia rohani adalah manusia-manusia yang dewasa di dalam Kristus. Saudara, orang-orang Korintus ternyata belum dewasa dalam Kristus, saudara. Sehingga yang diberikan Paulus kepada jemaat di Korintus ternyata susu. Karena susu hanya untuk anak-anak, bukan untuk orang-orang dewasa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah kalau kita menjadi manusia rohani, kita pun harus menjadi dewasa di dalam Kristus. Manusia rohani adalah manusia yang dewasa di dalam Kristus. Paulus berkata, sekarang pun, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sekarang pun aku masih belum dapat berbicara kepada kamu. Ya, terindikasi pada saat Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus, keadaan jemaat-jemaat yang ada di Korintus masih jemaat yang belum dewasa di dalam Kristus. Artinya mereka belum menjadi manusia rohani. Pagi hari ini saya rindu kita semuanya menjadi manusia rohani, manusia dewasa di dalam Kristus. Sudah dewasa di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita melihat sama-sama Ibrani pasalnya yang kelima. Ibrani pasalnya yang kelima. Ibrani pasalnya yang kelima ayat 11. Kita lihat sama-sama. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Saudara, mirip seperti 1 Korintus pasal 3. Paulus berkata, penulis surat Ibrani pun berkata bahwa banyak yang harus kami katakan, tapi masih belum bisa, karena memang belum dewasa. Saudara, kalau kita belum dewasa di dalam rohani, tidak banyak firman Allah yang bisa kita pahami, kita dapat mengerti. Ya, karena hanya orang-orang yang dewasa di dalam Kristus akan mengerti setiap kebenaran firman Allah. Dapat memahami, hanya manusia-manusia rohani saja. Ya. Jadi saudara, surat Ibrani pun, penulis Ibrani pun berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban
dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar. Ajas-ajas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sama jemaat Ibrani dan jemaat Korintus. Sebetulnya penulis mengatakan banyak yang harus aku mau katakan, yang aku mau jelaskan, tapi karena kondisi orang-orang percaya yang ada di Ibrani, mereka belum dewasa, sia-sia. Penulis berkata, aku bicara banyak, tapi kamu nggak ngerti. Karena kamu belum dewasa. Ya, masih aja pengajarannya tentang yang dasar, ajas-ajas pokok. Belum yang lebih lagi. Pagi hari ini hanya manusia rohani saja yang dapat memahami kebenaran firman Allah. Karena manusia rohani adalah manusia yang sudah dewasa di dalam Kristus. Jadi kalau masih anak-anak, rohaninya masih anak-anak, berarti dia bukan manusia rohani. Belum dewasa rohani, sehingga sulit, sukar untuk menyampaikan semua kebenaran firman Allah. Sulit. Yang harusnya dilihat dari sudut waktu, seharusnya sudah dapat menjadi pengajar, menjadi berkat, tetapi masih perlu terus diajar. Diajarnya hanya dasar-dasar kekristenan. Harusnya naik level yang lebih tinggi, tapi karena belum dewasa rohani, jadi tidak bisa. Jadi susu terus yang diberikan, bukan makanan keras. Kalau belum dewasa dalam Kristus, berarti belum menjadi manusia rohani, tapi manusia duniawi. Paulus mengalami kesulitan, penulis Ibrani mengalami kesulitan dalam menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Allah. Puji Tuhan, haleluya. Saya rindu, kita semuanya rindu. Ada banyak perkara yang kita bisa lihat di dalam kebenaran firman Allah. Tetapi hanya orang-orang yang dewasa di dalam Kristus yang sanggup memahami semuanya ini. Hanya manusia-manusia rohani saja yang sanggup menerima kebenaran firman Allah. Pagi hari ini kita mau menjadi manusia rohani. Yang pertama tadi, ada roh Allah di dalam hidup kita. Kita selalu dipimpin oleh roh Allah. Lalu yang kedua, kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Yang ketiga, kita melihat sama-sama. Balik lagi di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Kita lihat sama-sama ayatnya yang ketiga mulai. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saudara, yang ketiga, manusia-manusia rohani seharusnya tidak ada. Sekali lagi, kalau kita manusia-manusia rohani, seharusnya tidak ada lagi iri hati dan perselisihan. Ternyata jemaat di Korintus terjadi perselisihan. Ada iri hati di tengah-tengah persekutuan anak-anak Tuhan. Lalu karena ada iri hati, ada perselisihan, makanya ada perpecahan. Ada yang mengaku dari golongan Apolos, ada yang mengaku dari golongan Paulus, ada yang menggolongkan dari Kefas, ada yang menggolongkan dari Kristus. Mereka terpecah-pecah. Awal dari perpecahan adalah perselisihan. Sekali lagi, awal dari perpecahan adalah perselisihan. Berawal dari perselisihan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, hilangkan perselisihan itu. Jangan ada perselisihan di antara sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya, saya rindu kita semuanya terus berjalan, dijauhkan dari perpecahan jemaat. Di Korintus terjadi perpecahan jemaat dikarenakan mereka bukan manusia rohani. Mereka manusia duniawi sehingga terjadi perpecahan. Saya percaya kalau manusia rohani tidak ada terjadi perpecahan. Mengapa terjadi perpecahan? Awal dari semuanya karena perselisihan. Awal dari perselisihan. Kira-kira menurut saudara apa? Kalau awal dari perpecahan adalah perselisihan, awalnya ada perselisihan, lalu terjadi perpecahan. Tetapi sebelum perselisihan, apa yang terjadi di jemaat ini, saudara? Kita akan melihat sama-sama supaya kita tidak terjadi perselisihan sehingga menuju kepada perpecahan. Tidak lagi bersekutu bersama-sama. Kita rindu di tempat ini. Dijauhkan dari Tuhan perkara-perkara perpecahan, perselisihan, iri hati. Kita sama, satu tubuh Kristus. Mari kita lihat sama-sama awal dari perselisihan. Apakah itu? Kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 2. Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini saudara. Mengapa terjadi perselisihan? Ada indikasi jemaat di Korintus seperti jemaat di Filipi. Mereka tidak lagi sehati, sepikir dalam Tuhan. Pagi hari ini, apakah kita masih sehati, sepikir di dalam Tuhan? Kalau itu tidak ada, akan terjadi perselisihan dan akan ada perpecahan. Saya berdoa pagi hari ini dijauhkan Tuhan dari sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dijauhkan dari perselisihan, dijauhkan dari perpecahan.
kita melihat belajar bersama-sama. Sudahkah kita sehati, sepikir? Haleluya, haleluya. Saya gembala sidang di tempat ini. Saya rindu kita semuanya sehati, sepikir di dalam Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Supaya tidak terjadi perpecahan, saudara, mari sama-sama sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di dalam Kristus. Tujuan kita untuk Kristus. Satu jiwa di dalam Kristus. Satu kasih di dalam Kristus. Tidak di dalam yang lainnya. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri, atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan sepenuh hati menganggap orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan kepentingan diri sendiri. Sudahkah? Bukan untuk kepentingan diriku, kita melihat kepentingan orang lain. Tujuan kita dipanggil untuk melayani. Tujuan kita dipanggil, ditebus. Kita adalah kawan sekerja Allah. Kita ada di dalam satu tubuh Kristus. Ingat baik-baik, kepalanya adalah Kristus. Kita anggota tubuh, satu dengan yang lain. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada gigi, ada lidah, ada tenggorokan. Semuanya tidak bisa terpecah-pecah. Tidak semuanya tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya ada satu tubuh, yaitu orang-orang yang percaya, gereja Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita manusia rohani, dikatakan manusia rohani, berarti tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Harus sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan, satu kasih. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini saya rindu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita boleh menjadi berkat. Bagaimana saya melihat ada banyak orang yang berkata begini, kita orang-orang Kristen sepatutnya kita menjadi lilin, saudara. Hidup kita hancur, tapi itu hanya satu pandangan saja. Tetapi pada saat orang itu menjadi lilin, berat, tubuhnya harus hancur, tubuhnya tidak dianggap.
Maukah kita pagi hari ini kita menjadi manusia-manusia rohani? Manusia rohani yang pertama adalah dia dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah ada di dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita menjadi manusia dewasa di dalam Kristus. Manusia-manusia dewasa, bukan lagi anak-anak. Manusia-manusia dewasa menjadi manusia-manusia rohani. Kalau ada iri hati perselisihan, tidak sehati, tidak sepikir, satu jiwa, satu tujuan, berarti kita bukan manusia rohani tetapi manusia duniawi. Saya rindu pagi hari ini setelah kita mendengar firman Allah, kita sama-sama, kita bersama-sama, kita ingat kita adalah tubuh, Kristuslah kepala. Haleluya. Kita adalah kawan sekerja Allah. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah memberkati kita semuanya. Membawa kita sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dijauhkan dari perpecahan. Dijauhkan dari iri hati perselisihan. Tetap ada di dalam satu tubuh Kristus. Menjadi manusia-manusia rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Sentuh hatiku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagimu. Amin. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari di dalam hidupku ini
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Apa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah Roh Allah selalu ada di dalam hidup saudara, dan saudara mau dipimpin oleh Roh Allah, bukan roh dunia ini. Kiranya pagi hari ini kita menjadi manusia dewasa di dalam Kristus, karena hanya manusia dewasa itulah manusia rohani. Bahkan kita mau sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa untuk terus memuliakan Tuhan. Hidup saudara, hidup kita semuanya, kita semua adalah kawan sekerja Allah. Jangan terjadi perpecahan, perselisihan, iri hati, saling menggigit, saling menjatuhkan. Tetapi biarlah kita semuanya saling mendukung satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Itulah manusia-manusia rohani. Haleluya. Puji Tuhan, firman Allah mengingatkan kita semua. Firman Allah menegur kita semua, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Jangan melihat kesalahan orang lain. Kita mau belajar koreksi di dalam seluruh hidup kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Allah. Ingat, kita tidak terpecah-pecah. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya ada di dalam satu tubuh Kristus. Yang menjadi kepala gereja adalah Kristus sendiri. Mari, manusia-manusia rohani, ialah Roh Allah yang memimpin hidup, menjadi tumbuh dewasa. Dijauhkan dari perselisihan, pertengkaran, perpecahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kami semua anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya. Kami adalah manusia rohani, bukan manusia duniawi. Kami mau rindu setiap kami dipimpin oleh Roh Allah
dan hidup rohani kami terus menjadi dewasa, dijauhkan dari perpecahan yang ada, tetap ada di dalam satu tubuh Kristus, satu jiwa, sehati, sepikir. Terima kasih Bapa di sorga, ikat kami semua anak-anak Tuhan dengan tali kasih-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan untuk kebanggaan kami, tetapi semuanya untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih, kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan roh, satu baptisan, satu Tuhan, Kristus namanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat daerah kami. Kami berdoa buat lingkungan kami. Tuhan, tolong lalukan dari sakit penyakit Tuhan. Masih banyak orang yang menjadi korban karena sakit penyakit. Oleh sebab itu, kami bersama-sama berdoa pagi hari ini. Belas kasihan dan kemurahan-Mu Kau nyatakan buat bangsa kami Indonesia. Diselamatkanlah bangsa kami Indonesia, disembuhkanlah. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan mendilik belas kasihan-Mu nyata buat kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat para pemimpin bangsa kami, yang pusat sampai daerah, yang tertinggi sampai yang terendah, diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih buat tenaga medis, dokter yang ada, yang sedang bekerja keras hari-hari ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami semuanya ada dalam berkat pertolongan, kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, kehidupan pribadi, dari mulai anak-anak sekolah minggu sampai yang sudah lanjut usia, diberkati sehat, kuat dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan yang daripada Allah. Allah yang akan memberkati kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan usaha mereka diberkati. Setiap kebutuhan, keperluan jemaat-Mu diberkati, dicukupkan, tidak ada yang kekurangan. Semuanya ada dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Allah. Dengan semua persoalan, masalah, beban berat, pergumulan apapun, kiranya Tuhan sendiri yang akan buka jalan, menolong, campur tangan. Biarlah sidang jemaat-Mu terus bertumbuh, berakar, berbuah ke arah Kristus. Iman, percaya, pengharapan mereka hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, melekat tinggal di dalam Tuhan, mengenal Allah lebih lagi. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pagi hari ini. Puji Tuhan, ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kami rindu semuanya Allah pulihkan, sehingga kembali kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.